Selamat malam teman-teman, nama saya Jose Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beberapa teman saya berasal dari berbagai universitas dalam maupun luar negeri tentang tanggapan mereka tentang kuliah online pada masa pandemi ini. Boleh perkenalkan dirinya dulu, Kak? Oh iya. Halo, aku Aldiva dari mahasiswa Stipram semester 4. Dilampaikan ke kamera. Sekarang itu kan kita lagi kuliah online ya karena adanya pandemi ini. Apa sih Kak kendalanya untuk sekolah daring itu? Kalau Kakak sendiri itu gimana? Kalau masalah daring, kalau untuk pribadi aku itu jaringan sih. Soalnya kan aku juga tinggalnya lumayan jauh dari kota gitu. Jadi kayak kalau misalnya lagi kelas daring berlangsung gitu kan, itu cukup menyusahkan soal kendala jaringan. Jaringan aja atau ada yang lain? Kalau aku sih jaringan. Itu doang ya. Kalau kendala jaringan itu cara Kakak mengatasinya tuh gimana? Nah, kalau aku ngatasinya itu jadi misalnya di rumah tuh kan nggak ada jaringan, nah jadinya tuh pergi keluar rumah, nyari sinyal, nyari tempat yang di sana tuh di titik situ yang kuat jaringannya gitu. Jadi biar nggak ketinggalan materi dan lain-lain. Oke. Untuk adik-adik yang lain mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan? Apa aja deh pokoknya. Nah, kalau pesan aku ya, walaupun pandemi kayak gini, ada masalah pandemi kayak gini, kita kan semua kan pakai daring ya, media daring ya sekolahnya. Nah, kalau aku sih walaupun kita tinggal jauh dari kota, masalah jaringan gitu kan, kayak gitu tuh nggak usah kayak ditekuni yang kayak gimana ya, takut ketinggalan materi atau lain sebagainya gitu. Nggak usah kayak gitu sebagai hambatan dari kita untuk sekolah gitu kan. Kayak gitu tuh tetap ada jalan keluarnya sih, apapun masalahnya itu ada jalan keluarnya. Jadi kalau walaupun kita daring gitu kan, nggak usah takut nanti kita ketinggalan materi dan lain-lainnya. Pokoknya semuanya tuh ada jalan keluarnya. Usaha aja gitu ya? Iya, betul, usaha. Jadi semoga kuliahnya lancar, terus juga pandeminya cepat berakhir. Betul. Terus kita udah bisa kelas offline di kampus, terus ketemu teman-teman yang lain. Makasih Kak ya buat sama-sama jawabannya. Oke, halo Kak, boleh perkenalkan dirinya dulu nih. Siapa namanya? Nama saya Selin, mahasiswi Stipram semester 4. Maskernya boleh dibuka biar pada tahu. Halo. Cantik. Di sini aku mau tanya dong Kak, kendala apa sih yang dilewati selama pembelajaran daring? Sekarang kan lagi pandemi ya. Kebanyakan sih ya, pasti jaringan, terus apa lagi ya, kadang tugasnya tuh tugas video gitu kan. Kalau offline pasti lebih enaknya Kerjain bareng. Terus lebih ngerti sih kalau offline gitu. Soalnya langsung dijelasin Iya, ketemu dosennya. lebih masuk gitu ke otak. Emang kalau online nggak masuk? Kalau online ya gitu, kadang nggak fokus. Ngantuk ya. Ngantuk. Terus apa sih upaya buat mengatasi permasalahan tersebut? Kalau untuk nggak fokusnya ya, mendingan tuh lebih harus manage waktu sih. Iya. Karena kan pasti begadang gitu, jadi nggak fokus, itu yang bikin nggak fokus gitu aja sih. Kalau kendala jaringan gimana? Jaringan gimana ya? Kalau jaringan itu mending kasih info dulu ke dosennya sebelum jam mulai gitu. Kalau misalnya emang bener jaringannya lagi trouble gitu, bisa dikasih info dulu. Gitu sih. Ada pesan nggak nih yang mau disampaikan? Apa aja?
semoga ini ya corona ini cepat selesai biar kuliah juga biar full gitu semuanya sama-sama gitu. Bisa bersosialisasi kembali gitu. Biar kenal juga, mungkin pasti ada yang belum kenal sama teman-teman kelas kan. Iya. Itu aja sih. Makasih Kak ya, semoga kuliahnya lancar, terus juga cepet-cepet ketemu di kampus gitu ya, pembelajaran offline. Oke. Halo temannya Joshua, saya Ferel dari Manajemen Atmajaya semester 3. Nah, untuk seorang mahasiswa yang sudah semester 3 nih, bagaimana tanggapan kamu tentang kuliah online di masa pandemi sekarang? Sekarang sih sebenarnya susah ya, saya dari offline ke online tuh harus beradaptasi dengan pembelajaran yang lebih sulit karena terkendala koneksi dan lain sebagainya. Apakah hanya koneksi atau ada hal lain lagi seperti mati listrik atau materi yang kurang bisa disampaikan atau bagaimana? Oh, itu juga bisa. Saya pernah pas itu sedang kelas gitu, tiba-tiba rumah saya mati lampu, jadi saya harus pergi keluar cari kafe yang ada wifi-nya. Terus kalau buat pembelajaran sih mungkin juga terdampak ya, karena kalau online gini kan penjelasan dari dosen tuh yang masuk ke kita tuh jadi lebih sedikit, jadi yang kita pahami itu jadi kurang. Sulit dicerna itu Ya, berarti pelajarannya. sulit dicerna. Terus punya nggak sih cara untuk meminimalisir atau solusi untuk mengurangi kesulitan dalam belajar online ini? Kalau saya sih lebih ke setelah selesai misalnya sesi itu kuliah, saya mungkin bakal mengulangi materi yang disampaikan sama dosen saya. Terus bisa juga kalau mungkin punya kelompok belajar itu juga bisa. Saya punya kelompok belajar sendiri, jadi kalau kita ngerjain tugas juga bisa bareng-bareng, tukar pendapat. Oh, berarti pelajaran yang setelah selesai dijelaskan oleh dosen di review ulang lagi gitu di kelompok belajar Ya. gitu. Selain kelompok belajar, punya nggak sih tips and trick buat semakin memperkuat itu semangat belajar di saat pandemi ini? Sebenarnya kan sangat sulit ya untuk fokus pada masa pandemi saat ini untuk sekolah. Itu sih harus dari mindset kita sendiri ya. Jadi kita tuh harus bisa stay positif, jadi kita harus menyemangati diri kita sendiri. Dan tadi kelompok belajar itu juga salah satu tips and trick supaya kalian tuh lebih termotivasi lagi untuk belajar tuh. Jadi kalau saya sendiri sih mungkin ada satu lagi, mungkin manajemen waktu ya. Time management ya. Time management itu perlu sekali di saat online seperti ini supaya semua tugas juga bisa selesai tepat waktu, jadi bisa lulus tepat waktu juga ya. Bisa lulus tepat waktu. Mungkin sudah itu saja. Kalau dari saya sih itu aja. Oke. Terima kasih ya Kak Ferel atas waktunya. Sama-sama. Ya, selamat malam. Kembali lagi di wawancara bersama narasumber kita. Halo. Yang tentunya spesial. Universitasnya tidak ada di Indonesia tapi ada di Cina. Mohon silakan memperkenalkan nama. Ya, perkenalkan, nama saya Moses Richard Hartono. Saya kuliah di Universitas Wuxi Institute of Technology di Cina ya. Untuk kuliah di Cina nih, kamu ada kendala nggak sih? Soalnya kan sekarang kan online, kamu kan beda negara nih. Apakah ada kendala yang sulit gitu? Kalau kendalanya sih paling di waktu. Karena kalau mahasiswa yang mungkin kuliah di luar Cina, mungkin yang kayak di Amerika, terus di Kanada dan lain-lain, itu biasanya kendalanya di waktu. Di Indonesia malam, di sana siang. Lah kalau untuk di Tiongkok sendiri sih nggak ada terlalu perbedaan waktu yang signifikan ya, soalnya cuma 1 jam doang. Nah paling itu sih, sama kalau jurusan
Aku kan teknik ambil mekatro. Mekatro. Jadi itu banyak prakteknya lah, dikarenakan online ini juga nggak gimana ya, cuman bisa lihat instruktur yang nerangin doang sih. Nggak megang langsung, nggak praktek Iya, langsung gitu ya. jadi mungkin untuk pemahamannya juga lebih berkurang. Terus untuk kendala satu lagi itu mungkin di jaringan ya, umum sekali, umum banget tuh. Kalau buat mahasiswa atau para murid itu biasanya paling umum soal jaringan sih kalau online. Apalagi kemarin tuh IndiHome bermasalah guys. Oh itu digigit you. Nah itu dia, parah itu. Nah paling itu sih, sama kalau pelajaran sih nggak terlalu berkendala ya, aman-aman aja Masih sih bisa mengikuti ya, gitu cuman ya. prakteknya aja mungkin yang prakteknya agak sedikit terhambat. terkendala ya. Nah iya betul. Mungkin punya nggak sih cara untuk mengatasi itu, atau mungkin punya apa tips and trick gitu? Kalau tips and trick mungkin saya tidak banyak ya, aku karena apa ya, aku bukan mahasiswa berprestasi, belum ya, belum berprestasi ya? Semoga berprestasi. Cuman ya kalau tips and trick sih tanggung jawab aja sih sama apa yang kamu lakuin. Tanggung jawab sama yang dilakuin. Sama apa ya, ngatur waktunya pinter-pinteran sih. Oh, time management harus. Ya apalagi kalau kan harus nyesuaiin, kalau luar negeri kan mungkin jadwalnya sana sama jadwalnya sini mungkin beda kan. Ya. Ya terus ya tanggung jawab itu tadi, Tanggung jawab ya. sama rajin sih. Harus rajin berarti kuliah di China. Ya nggak terlalu rajin nggak apa-apa, yang penting tahu kewajibannya lah. Tahu Kewajibanmu apa ya dikerjain aja. Kerjain aja. Nggak harus perfect, cuman yang penting jalanin kewajiban aja sih udah cukup kalau buat aku. Itu aja sih. Udah, itu aja cukup dari Kak Mas Es. Terima kasih ya Kak Mas atas waktunya. Oke. Terima kasih. Makasih guys. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini memberikan kalian manfaat atau memberikan kalian ide atau memberikan kalian semangat untuk semakin produktif menjalani kuliah di masa pandemi ini. Terima kasih. Selamat malam.